Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana Chinese medical system itu bisa berlanjut pada ilmu tentang manajemen aja. Ini orang nggak mengira bisa kok bisa ya ilmu kesehatan beralih ke ilmu manajemen. Mana Anda kan sudah dijelasin tentang bagaimana ini dah munculnya apa teori lima dari teori yin yang ini putih sama hitam berkembang menjadi 8 unsur nih ya sehingga bergerak seperti mengalir seperti membuat angka 8 nah itu kebandul gitu. Lalu bandul itu berubah menjadi bisa ditafsirkan sehingga menjadi angka 8 disebut patwa tuh. Terus nggak pernah habis. Nah, lalu hubungan yin yang ini ternyata bisa dielaborate menjadi hubungan 5 organ, ya toh, yang saling menghidupi dan membatasi, ya toh. Jadi nggak ada spesialisasi itu. Spesialisasi adalah for the constructions of the whole yang dibutuhkan, toh. Yang seperti dikatakan Pak Daud Yusuf itu, manajemen sekarang itu membutuhkan the specialist for the constructions of the whole, ya toh. Nah, lalu dikembangkan menjadi ini gerakan-gerakan apa gerakan 8 unsur ini Patwa ini ya dikembangkan dalam I Ching kitab tentang perubahan menjadi begini 8 Patwa ke arah horizontal sumbu horizontal dan ini ke arah vertikal dan 8 kali 8 itu lalu menjelaskan bahwa hidup di alam semesta itu bukan hidup ada aturannya, bukan saenake dewi, ya toh. Tapi ada polanya, patternnya. Nah, pattern itu diuraikan dalam grafik ini, ya toh, gambar ini ya. Kalau ini bertemu dengan ini, bagaimana? Kalau ini bertemu dengan ini, bagaimana? Terus, kalau ini bertemu dari ini 64 gerakan, ya toh, varian, varian. Nah, Chinese medical itu menarik karena yang ini dipelajari. Dan itu dengan begini kan eh, ada dan setiap musim itu punya penyakitnya sendiri-sendiri. Dan musim berganti itu misalnya spring ada penyakitnya sendiri, musim semi. Summer ada masing-masing penyakitnya sendiri. Nah, penyakit peralihan jadi awal daripada musim summer itu juga mempunyai penyakitnya sendiri. Ya. Terus begitu. Setelah summer turun punya penyakitnya sendiri. Akhir dari musim summer punya penyakit. Nah ini menarik ini di sini ya. Begitu. Dan jadi ilmu kesehatan ini bisa dipakai untuk lalu mengatur manajemen itu. Di sini manajemen itu ada manajemen belusuan, ya. Ini garis yang lurus ini disebut yang karena lurus kan. Bentuknya 3 kali. Karena ini juga di dalam setiap organ itu juga ada terdiri daripada langit, manusia, dan bumi. Ya. Nah, yang putus-putus itu yin ya. Ya begini.
Nah, kalau Anda kebalikkan ke sini, hari Anda angka nomor 12, Anda akan menemukan kondisi yang disebut stagnan itu. Stagnan itu apa? Yang memerintah di atas dan yang diperintah di bawah itu. Ya. Nah ini dalam manajemen itu lapisan elit membuat konsep manajemen yang berdasarkan top down planning, organizing, actuating, controlling dari atas. Karena itu perusahaan itu banyak mengeluarkan dana untuk pendidikan dengan label leadership training course. Semua banyak investasi ditaruh di situ dengan cara, dengan sasaran saya mau supaya pemimpin-pemimpin itu, para pemimpin kita itu bisa mengatur anak buahnya, mengatur bawahannya yang dianggap sebagai mesin aja itu. Nah, udah yuk ikutin aja dari atas. Ini top down management. Nah, mereka di perusahaan kan yang lebih banyak karyawan kan daripada pimpinan. Nah, mereka sangat sedikit mengadakan pendidikan di arah pendidikan followership. Banyak ke arah leadership tapi followership udah kurang diperhatikan. Nah, di angka 11 Anda melihat bahwa terjadi belusuan itu, ya. Sang pemimpin ini berada di bawah dan yang dipimpin di atas. Jadi dia melayani pada yang dipimpin itu. Jadi dikenal sebagai manajemen bottom up gitu. Dalam manajemen bottom up ini banyak diadakan pelatihan yang mengarah kepada followership di bawah bottom up management. Nah, tapi sang pemimpin itu diperlukan lapisan pemimpin itu yang mau itu dan tahu peranannya ya toh, di sini menjadi motivator dan lain-lain ya, lebih menjadi fasilitator ya. Dan dengan demikian maka berkembang menjadi Kaizen itu manajemen yang total quality management yang menyebabkan mereka semua ingin memperbaiki seluruh perusahaan supaya bisa maju dan terus bersaing. Atau mereka mempunyai konsep Kaizen itu detik ini lebih baik dari 1 detik lalu, 1 detik kemudian lebih baik dari detik ini. Nah inilah maka terjadi damai. Pemimpin yang ada di bawah melayani pada yang dipimpin ya kan? Kalau ini top down memerintah ada yang dipimpin ya toh. Nah, dalam peralihan ini dalam grafik tadi atau tabel tadi tabel Ijing ini ada nomor 24 yang menarik sekali. Disebut kembalinya ke musim semi ya. Di musim semi kembali dan ini yang disebut oleh damai titik balik ya. Nah, di gambarnya begini, yin di atas, yang muda di bawah. Nah, ini yang toh, ini yang masih muda. Nanti dia merambat ke atas terus
yang semakin matang setelah di sini yang tua. Nah, lalu terjadilah titik yang di atas ini yang disebut damai, ya toh? Ya, nah, sini toh, nih, ya, nih, ya. Nah, ini menarik karena disebut titik balik atau fu, kembali musim semi. Yin di atas, yang muda di bawah. Ini alam semesta itu bergerak menurut musim semi, setelah matang di musim panas, lapuk di musim gugur, dan seolah berhenti tumbuh di musim dingin, tiba-tiba musim semi datang kembali. Cahaya cemerlang yang selama ini ditekan muncul kembali. Ada gerakan spontan, perlahan, dan tidak menggunakan kekerasan. Karena sesuai dengan keadaan, tidak menimbulkan cedera. Yang lama ditinggalkan, yang baru diperkenalkan. Ya, nah karena itu orang yang musim semi itu atau pergerakan musim itu nggak ada yang bisa menahan itu. Nah, itu kalau ada orang yang dikata ada satu kaligrafi, dikatakan begini, kalau ada yang bisa menahan musim semi, pemimpin yang bisa menahan musim semi, you- apa kasih upah pada dia berapapun yang diminta. Ya. Karena itu sesuatu yang mustahil tuh menahan pergerakan muslim itu. Nah, ini ilmu ini lalu menjadi penting itu. Dari ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang alam, berubah menjadi ilmu seni memimpin. Nah, itu disebut the Tao of itu. Ya. Jadi, satu gerakan yang ada pendidikan bagaimana lapisan atas melalui leadership training course dididik supaya bisa belusuan untuk menolong, membantu yang dipimpin itu, rakyat ya. Nah, ini yang nggak ada di dalam manajemen, teori manajemen modern itu. Yang sibuk dengan membuat grafik-grafik, ya, rumus-rumus, ya. Hanya semacam kegiatan otak aja, bukan kegiatan alam, coba mendapat inspirasi bagaimana sebenarnya alam mengatur dirinya sendiri. Ya. Jadi karena itu, apalagi di dalam dunia yang sekarang semakin kompleks bersaing, itu diperlukan ilmu tentang memanage kompleksitas itu. Dan damai itu terjadi apa? Ya kalau nanti terjadi persaudaraan umat manusia, kan? Dan karena itu di empat samudra dan lima benua semua orang bersaudara. Berbeda dengan pendekatan perang itu. Ya, ini disuruh perang dan akhirnya seperti sekarang itu semakin mengerikan kan perangnya. Puncak dari teknologi itu dengan dipakainya artificial intelligence itu ya mengerikan kalau kita lihat dalam skala yang sedang berlangsung di depan kita itu antara Iran dengan Israel.
Tidak ada yang menang, semua hancur sama-sama nantinya akhirnya toh. Di sinilah bahwa dalam manajemen berbasis manajemen the Tao of ini alam mengikut campur tuh melalui jalannya sendiri yang tidak bisa kita tangkap malah apa ketahui secara detail oleh pikiran kita karena beyond daripada kita punya pikiran. Nah, dilanjutkan kan, karena itu semua orang harus menjadi satu dengan alam semesta. Tian ini ya, langit, ini bumi, manusia menjadi satu ya. Langit, tian, ti, ren, ya, menjadi satu. Ya. Kalau itu terjadi, lang, langit, manusia, dan bumi menjadi satu di dalam manusia, ya, maka terjadi kepemimpinan yang ini yang di bawah, yang kecil di bawah, ini dibalik ke atas, ke sana, sama ke sini ya. Nah itu berarti merepresentasikan gambar ini. Rakyat, pemimpin itu. Ya. Pemimpin melayani rakyatnya. Ya. Jadi menarik kan? Kalau Anda belajar manajemen the Tao of ini, manajemen Mas Takung ini ya, Anda harus mengerti I Ching itu, kitab tentang perubahan ya. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.